Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfira dengan NIM 240407501060 dari kelas M245. Dalam hal ini, saya izin menyampaikan rangkuman dari materi ke-9 dan ke-10 mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia di SD. Langsung saja yang pertama mengenai klasifikasi kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kelas atau jenisnya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa. Contohnya dengan kata sifat. Itu misalkan pergi dengan gembira. Dan yang kedua itu dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya akan mandi. Dan yang ketiga itu dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak makan. Dan berawalan me dan ber. Contohnya melatih dan bermain. Kemudian jenis kata yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata ini bisa digolongkan ke kata sifat apabila memenuhi persyaratan seperti dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Misalkan sangat indah atau indah sekali. Kemudian dapat diberi awalan se dan ter. Misalkan seluas atau terluas, dan dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak murah atau tidak makan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif atau kalimat. Macam-macamnya ada adverbia dasar bebas, misalnya alangkah, agak, dan akan. Kemudian ada adverbia turunan. Ini terbagi lagi menjadi 3 bentuk, menjadi adverbia reduplikasi, misalkan lagi-lagi. Ada adverbia gabungan, misalnya belum boleh. Dan ada adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau atau agaknya. Kemudian klasifikasi kata berikutnya adalah kata benda. Ini merupakan kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, atau pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu dapat diikuti oleh frasa yang dan sangat. Contohnya mobil yang bagus atau mobil yang sangat bagus. Kemudian itu berimbuhan pean, peran, atau kean. Contohnya permainan. Dan dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya bukan saya. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti atau promina ini merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Promina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Misalkan, aku sudah mencoba membujuknya. Kemudian ada kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung jumlah orang, binatang, dan benda. Contohnya, ibu membeli gelas seperlunya, atau dia masuk kelas pertama kali, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas ini dapat dirincikan menjadi 4 jenis kata. Yang pertama ada kata depan atau preposisi. Ini merupakan kata yang menghubungkan 2 kata atau 2 kalimat. Contohnya di sebelah utara. Kemudian yang kedua ada kata sambung atau konjungsi, adalah kata yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya adik dan kakak. Kemudian yang ketiga ada kata sandang atau artikel. Ini merupakan kata tugas yang membatasi makna nomina. Contohnya sang guru, yang berarti merujuk pada kata satu guru. Kemudian kata seru atau interjeksi. Ini merupakan kata tugas yang digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Misalkan, aduh kakiku sakit sekali. Kemudian yang berikutnya adalah
tambahan partikel. Ini merupakan kata tambahan dalam kata tugas, di mana partikel ini adalah kategori atau elemen yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Elemen ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan berita. Kemudian klasifikasi kata itu terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada kelas terbuka, yang merupakan pengelompokan kata yang keanggotaannya itu dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu, berkenan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Kemudian yang kedua ada kelas tertutup. Ini merupakan pengelompokan kata yang jumlah keanggotaannya itu terbatas dan tidak tampak kemungkinannya bertambah atau berkurang di masa depan. Kemudian yang ketiga ada pembentukan kata secara interfektif dan derivatif serta paradigmanya. Kemudian materi ke-10 yaitu proses morfis. Ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk dan struktur kata. Proses morfis disebut juga sebagai proses morfologis yang mengacu pada cara kata-kata dalam suatu bahasa mengalami perubahan bentuk untuk membentuk kata baru atau menyesuaikan maknanya. Ini terbagi menjadi beberapa jenis juga, diantaranya yang pertama ada afiksasi. Afiksasi selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata yang disebut prefiksasi dan dalam akhir kata biasa disebut dengan sufiksasi, dan untuk sebagian pada awal kata atau sebagian pada akhir kata itu disebut konfiks, ambifiks, dan simufiks. Dan kalau misalkan dalam prosesnya itu disebut konfiksasi, ambifiksasi, dan simulfiksasi, atau dalam kata itu sendiri sebagai suatu sisipan atau infiks, dalam prosesnya itu disebut infiksasi. Contohnya jenis afiks yaitu kalau misalkan dia prefiks, contohnya belajar atau pengurus. Kemudian kalau dia sufiks, contohnya akhiran atau wartawan. Kemudian dia kalau konfiks, contohnya melakukan dan menduduki. Dan infiks contohnya gerigi dan gemetar. Kemudian jenis yang kedua yaitu reduplikasi. Menurut JMW dan JMW Firvar yang mengatakan bahwa reduplikasi ini merupakan proses morfis yang membentuk pencampuran dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Pendapat Firvar ini diperkuat lagi dengan pendapatnya M. Ramlan yang mengatakan reduplikasi sebagai satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian dengan variasi fonem maupun tidak. Dari kedua pendapatnya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa reduplikasi itu harus memiliki unsur, misalkan terjadinya pengulangan dari suatu bentuk dasar, pergeseran bentuk dasar bias terjadi secara penuh ataupun parsial, dan pengulangan bias terjadi dengan variasi fonem ataupun tidak. Kemudian ada ciri-ciri reduplikasi. Yang pertama, reduplikasi tidak mengubah golongan kata bentuk dasar yang diulang. Contohnya rumah-rumah, lagi-lagi, atau kira-kira. Kemudian yang kedua ada bentuk dasar kata ulang berupa satuan-satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contohnya itu mengata-ngatakan. Itu berasal dari mengatakan, bukan dari menga atau ngatakan. Kemudian yang ketiga ada proses bentuk reduplikasi berafiks. Yang keempat ada sifat reduplikasi bisa bersifat paradigmatik dan juga bisa derivasional. Dan yang kelima yaitu reduplikasi dapat berupa semantik, yaitu reduplikasi yang tersusun dari dua kata yang maknanya itu bersinonim yang membentuk satu kesatuan, misalkan hancur luluh. Kemudian proses morfis yang terakhir yaitu komposisi. Ini merupakan kata majemuk, gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan dengan KBBI. Kata majemuk juga memiliki pengertian gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipi kata lain atau dipisahkan strukturnya karena akan mempengaruhi arti kata itu secara keseluruhan. Kata majemuk atau komposisi ini juga memiliki ciri gabungan kata yang dapat membentuk makna baru. Contohnya itu rumah makan. Mungkin itu saja rangkuman dari materi ke-9 yaitu klasifikasi kata, dan materi ke-10 proses morfis yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.